Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi esensial dari mata pelajaran ekonomi, tepatnya di kelas 11, yaitu tentang komponen-komponen pendapatan nasional atau konsep pendapatan nasional. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang komponen-komponen pendapatan nasional, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang disebut atau yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Secara sederhana, pendapatan nasional dapat kita maknai sebagai jumlah pendapatan masyarakat dalam suatu negara dalam periode tertentu, yaitu 1 tahun. Nah, besarnya pendapatan nasional itu tadi ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi. Apa kalian masih ingat dengan siapa sih pelaku ekonomi? Jika kalian sudah lupa, silakan buka kembali catatan kalian di kelas 10 semester 1 ya. Baiklah, langsung saja kita akan mempelajari 6 konsep pendapatan nasional atau komponen-komponen pendapatan nasional, dan komponen yang pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan PDB, Produk Domestik Bruto. Kita ambil satu kata kunci di sini, yaitu domestik, yang artinya dalam satu wilayah atau dalam batas wilayah. Jadi dapat kita maknai bahwasanya GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam wilayah suatu negara tertentu atau dalam suatu negara tertentu. Baik itu hasil produk yang dihasilkan oleh warga negara itu sendiri yang ada di dalam negeri maupun produk yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di wilayah tersebut. Kita perumpamakan dengan sebuah lingkaran. Misalnya lingkaran ini adalah Indonesia. Di sini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang A adalah warga negara Indonesia dan bagian yang B adalah warga negara asing. Keduanya menghasilkan sebuah produk dan kedua-duanya ini dijumlah maka ketemu dengan yang namanya GDP. Jadi, GDP ini adalah jumlah dari produk yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di dalam negeri dan ditambah dengan produk yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Misalnya, perusahaan X adalah perusahaan yang berasal dari Korea, akan tetapi memiliki cabang di Indonesia. Maka, hasil produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan X yang ada di Indonesia ini dihitung ke dalam GDP. Komponen yang kedua yaitu GNP atau Gross National Product, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan PNB, Produk Nasional Bruto. Kita ambil satu kata kunci di sini yaitu nationality atau kewarganegaraan. Jadi benar-benar warga negara tersebut. Jadi dapat kita maknai bahwasanya GNP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh warga suatu negara, baik warga negara yang ada di dalam negeri maupun warga negara yang berada di luar negeri. GNP dapat dihitung dengan cara GDP ditambah dengan pendapatan neto atas faktor produksi dari luar negeri. Nah, pendapatan neto atas faktor produksi dari luar negeri ini dapat kita cari dengan cara mengurangkan faktor produksi luar negeri dikurangi dengan faktor produksi dalam negeri. Jadi nanti pendapatan neto ini bisa saja negatif dan bisa saja positif. Nah, satu hal yang menarik ketika kita mempelajari tentang GDP dan GNP adalah ketika GDP lebih besar daripada GNP, ini menunjukkan bahwa ciri negara berkembang. Sebaliknya, ketika GDP lebih kecil daripada GNP-nya atau GNP lebih besar daripada GDP, ini menunjukkan bahwa dia adalah ciri dari negara maju.
Komponen yang ketiga yaitu NNP atau Net National Product atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan PNN atau Produk Nasional Neto. Nah, NNP ini merupakan nilai dari GNP yang telah dikurangkan dengan penyusutan atas modal dalam proses produksi. Tujuan dari NNP ini adalah untuk mengetahui keuntungan atau laba dari suatu produksi. Maka, cara untuk mencari NNP adalah dengan cara GNP dikurangi dengan penyusutan. Komponen yang keempat yaitu NNI atau Net National Income atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan PNB, Pendapatan Nasional Bersih. NNP ini merupakan konsep pendapatan nasional yang digunakan untuk mencari pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik dari faktor produksi. Nah, cara untuk mencari NNI ini yaitu dengan cara NNP dikurangkan atau dikurangi dengan pajak tidak langsung. Komponen yang kelima yaitu PI atau Personal Income atau pendapatan perseorangan, yaitu merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh setiap orang. Cara menghitung PI adalah dengan cara NNI dikurangi dengan laba ditahan, iuran jaminan sosial, asuransi, dan pajak perseorangan. Baru setelah itu ditambahkan dengan yang namanya transfer payment. Dan komponen yang terakhir atau komponen yang keenam adalah DI atau disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Jadi DI ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tetapi sebelumnya harus dikurangkan terlebih dahulu dengan yang namanya pajak langsung. Maka cara untuk mencari DI adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. Nah, itulah tadi konsep pendapatan nasional atau komponen-komponen pendapatan nasional ada 6, GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.